Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilm. Dan seperti biasa, kitab yang kita kaji adalah Kitabut Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat penting untuk kita kaji karena di dalamnya memaparkan tentang hakikat tauhid dan juga hakikat dari lawannya, yaitu kesyirikan. Terakhir kita jelaskan bab yang ke-15. Maka berikutnya pada kesempatan yang berbarokah ini kita masuk bab yang ke-16, yaitu bahwasanya para malaikat makhluk yang hebat, ya, makhluk yang memiliki banyak keutamaan. Mereka juga memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya bab yang ke-16 ini masih berkaitan dengan bab sebelumnya, di mana muallif hendak menjelaskan dengan membawakan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah tentang batilnya kesyirikan, tentang batilnya beribadah kepada selain Allah, dan benarnya tauhid, bahwa zat yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada makhluk yang layak menjadi syarikat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca dalil yang pertama. Mu'alif membawakan surat Saba ayat 23. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila dicabut rasa takut dari hati para malaikat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala menyadarkan mereka
mencabut rasa takut di hati para malaikat. Qalu madza qala rabbukum, maka mereka pun berkata kepada malaikat yang lain, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka para malaikat yang lain pun menjawab qaulul haq, bahwa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, yakni kebenaran. Artinya apa yang Allah sampaikan benar adanya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kebenaran dan tidak ada yang terucap darinya kecuali kebenaran. Benar di dalam menyampaikan kabar-kabar dan juga adil dalam menetapkan hukum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan wa adla. Allah menyebutkan dua sifat bagi kalamnya, ya, terkhusus apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama sidqan, jujur. Adla, adil. Sidqan yakni jujur di dalam menyampaikan kabar. Semua kabar yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, baik itu berkenaan kabar yang terjadi sebelumnya atau yang akan terjadi berupa tanda-tanda hari kiamat, itu semuanya jujur, benar. Wa adla, dan adil dalam penetapan hukumnya. Itu makna qaulul haq. Jadi apa yang diucapkan oleh Rabb kalian, yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir. Dialah Allah, zat yang maha tinggi dan maha besar. Baik, kita jelaskan tentang ayat ini. Jadi muallif membawakan ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang batilnya kesyirikan dan benarnya tauhid, bahwa tidak ada makhluk yang layak menjadi syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun makhluk tersebut memiliki keistimewaan tersendiri. Seperti malaikat, makhluk yang hebat, makhluk yang memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki, ya, oleh makhluk-makhluk yang lain. Tetap mereka tidak pantas menjadi syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita ambil, ya, tentang kesesuaian ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas? Ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang batilnya kesyirikan dan benarnya tauhid dari dua sisi. Sekali lagi, ayat ini itu surat apa tadi? As-Saba ayat 23 ini menjelaskan tentang batilnya kesyirikan dan benarnya tauhid dari dua sisi. Yang pertama, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, apabila dicabut rasa takut dari hati para malaikat. Artinya para malaikat saja, makhluk yang hebat, mereka takut ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai saking takutnya mereka sampai pingsan, jamaah sekalian. Nanti kita akan jelaskan dalam dalil berikutnya, disebutkan bahwasanya saking takutnya mereka itu pingsan. Padahal para malaikat adalah makhluk perkasa, makhluk yang hebat.
Kalau mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka tidak pantas untuk disembah. Menunjukkan jamaah sekalian, para malaikat saja makhluk yang perkasa tidak pantas untuk disembah. Lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lainnya? Bagaimana ya makhluk-makhluk seperti misalnya mereka yang menyembah patung, menyembah orang yang sudah meninggal, walaupun dia adalah seorang nabi maupun seorang wali, ya, yang tentunya derajat mereka itu di bawah derajatnya siapa? Para malaikat. Ya, subhanallah. Jadi ini luar biasa apa yang disampaikan oleh pengarang. Sebelumnya, ya, mu'alif membawakan dalil-dalil tentang batilnya orang yang melakukan kesyirikan, menjadikan para nabi dan rasul sebagai tandingan. Nah, di sini ya, mu'alif membawakan ayat tentang sifat para malaikat yang mereka ini memiliki sifat takut. Artinya kalau mereka memiliki sifat takut, berarti sama seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, wa huwal aliyul kabir. Dialah zat yang maha tinggi dan maha besar. Menunjukkan kepada kita bahwasanya hanya Allah saja zat yang maha tinggi dan juga maha besar. Berarti jamaah sekalian, jika hanya Allah yang memiliki sifat tinggi dan besar, maka dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kenapa? Karena semua selain Allah, berarti kebalikannya, semua selain Allah adalah makhluk yang hina, makhluk yang kecil, makhluk yang sepele. Ya, jadi hanya Allah zat yang maha tinggi, makanya dikatakan al-ali. Bukan hanya zat yang tinggi, tapi yang maha tinggi. Al-kabir, zat yang maha besar. Makanya Allah pertegas kembali di dalam surat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Demikianlah bahwasanya hanya Allah yang hak, yakni yang berhak untuk disembah. Adapun selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kenapa? Hanya Allah yang berhak disembah. Allah katakan huwal aliyyul kabir, dialah zat yang maha tinggi dan yang maha besar. Bisa dipahami jamaah sekalian? Inilah dua alasan yang bisa kita petik dari ayat ini yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Ya, tercelaknya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Sekelas para malaikat saja mereka memiliki sifat takut, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lainnya? Nah, walaupun demikian jamaah sekalian, bukan berarti ayat ini bertujuan ya untuk merendahkan para malaikat, tidak. Justru ayat ini menjelaskan tentang keutamaan para malaikat. Walaupun mereka adalah makhluk yang perkasa, walaupun mereka adalah makhluk yang hebat, tetapi mereka tidak sombong. Tidak seperti siapa jemaah? Iblis. Subhanallah. Karenanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan tentang sifat para malaikat di dalam Al-Quran, melainkan menjelaskan tentang keutamaan mereka, ya, tentang ketundukan mereka yang patut bagi kita untuk mencontohnya. Dan sebaliknya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu sifat yang disandarkan kepada iblis, melainkan sifat tersebut wajib untuk kita jauhi. Karena iblis di dalam Al-Quran menjadi simbol keburukan dan malaikat menjadi simbol kebaikan. Namun bukan berarti hanya sebuah simbol. Keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala nyata adanya. Ya. Jadi walaupun mereka adalah makhluk yang hebat, yang memiliki banyak keistimewaan, mereka tetap takut kepada Allah dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai faedah perlu kita sampaikan tentang keistimewaan para malaikat yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Ada 4 ya secara umum keistimewaan malaikat dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan kita mengetahui keistimewaan para malaikat, ya, sehingga kita sadar sehebat apapun diri kita, ternyata di sana ada makhluk yang lebih hebat dari kita. Ya. Karena dengan mengetahui kelebihan yang ada pada orang lain, itu akan membuat kita lebih tawadu, jamaah sekalian. Ya. Tentunya dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara yang buruk. Yang pertama, dari sisi kedekatan. Ya. Dari sisi kedekatan. Di mana para malaikat adalah makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka berada di mana jamaah sekalian? Di langit. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya tempat mereka itu asalnya di langit. Dan mereka turun sewaktu-waktu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti dalam surat Al-Qadar, ya, tanazzalul malaikatu waruh, malaikat turun. Jadi tempat mereka itu asalnya di langit. Kemudian mereka turun sewaktu-waktu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berada di mana? Di langit. Nanti kita akan bahas secara khusus. Ya, berbeda dengan manusia. Sesoleh-solehnya manusia, dia tinggalnya di mana jamaah sekalian? Di bumi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi kedekatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 38. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Iya. Jika manusia menyombongkan dirinya, maka ketahuilah makhluk-makhluk yang ada di sisi Rabb kalian. Allah gunakan kalimat inda rabbika, inda, artinya sangat dekat. yakni makhluk-makhluk di sini maksudnya adalah para malaikat. Mereka bertasbih di malam hari dan di siang hari dan tidak pernah merasa bosan. Ya. Jadi sisi yang pertama, dari sisi kedekatan malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari sisi ibadah. Yang mana ibadah kita jika dibandingkan dengan ibadahnya para malaikat tidak ada apa-apanya. Malaikat jauh melampaui ibadahnya manusia. Ya. Para malaikat beribadah kepada Allah siang malam tanpa henti.
enggak ada istilahnya libur, enggak ada istilahnya bosan. Berbeda dengan manusia. Serajin-rajinnya orang beribadah, baca Al-Quran. Sanggup enggak kita baca Al-Quran 24 jam jemaah? Enggak sanggup, jangankan 24 jam. Setengah jam saja mata udah kelipan. Ya, ngantuk. Kajian jamaah sekalian, paling banter 2 jam 3 jam. Ya. Kadang 2 jam sudah lelah, capek. Nah itulah khuliqal insanu dha'ifa. Ya, manusia diciptakan lemah. Dan ini menjadi tabiat dasar manusia. Ya. Berbeda dengan para malaikat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Bagaimana peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka mensucikan Allah, bertasbih siang malam tidak pernah berhenti. La yafturun. Mereka tidak pernah mengalami rasa jenuh, bosan, capek. Al-Imam As-Suyuti mengatakan la yanamun. Mereka tidak tidur. Karena mereka ya diberikan sifat-sifat tidak seperti manusia. Kita makan, mereka tidak makan. Kita tidur, mereka tidak tidur. Ya ini. Jadi subhanallah, malaikat adalah makhluk yang sangat hebat. Ya. Kemudian juga yang ketiga dari sisi kesolehan. Ya, kesolehan mereka luar biasa. Yang mana para malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sesoleh-solehnya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan ini menjadi tabiat dasar manusia. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Makanya mereka dijuluki di dalam Al-Quran ibadun mukramun, hamba Allah yang dimuliakan. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 26. Bal ibadun mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Bahkan mereka adalah para malaikat hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah mendahului perkataan dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ibadun mukramun. Subhanallah. Kalimat ini ibadun mukramun memberikan 2 faedah. Yang pertama, ibad. Para malaikat adalah hamba Allah. Yang namanya hamba Allah adalah mukallaf, terbebani dengan perintah dan larangan. Ya, mereka adalah hamba Allah yang tidak memiliki hak-hak rububiyah dan juga tidak memiliki apa? Hak-hak uluhiyah. Yang kedua, mukramun. Mereka juga dimuliakan. Dimuliakan dengan tugas-tugas yang Allah berikan kepadanya. Maka di antara cakupan iman kepada para malaikat, bukan hanya kita mengimani nama-nama malaikat saja. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ada enggak Izrail? Tidak ada. Enggak ada nama malaikat Izrail. Karena untuk menetapkan nama malaikat itu berdasarkan dalil. Dan tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwasanya ada nama malaikat yaitu Izrail. Yang bertugas apa katanya? Mencabut nyawa. Yang benar kita sebut malakul maut. Malakul maut. Ya, demikian pula Raqib Atid. Raqib Atid ini sebenarnya bukan nama, tapi dia adalah sifat ya pada malaikat yang dekat dengan manusia, Raqib Atid. Ya, jadi masing-masing malaikat tersebut memiliki tugas. Jibril menyampaikan wahyu, ada yang bertugas menurunkan hujan, ada yang bertugas menjaga neraka, ada yang bertugas meniupkan ruh. Ya, ketika janin berusia 120 hari, ya, dan jumlah malaikat itu bukan 10,
Jumlah 10 itu hanya malaikat-malaikat yang wajib untuk kita ketahui. Dan jumlahnya itu sangat banyak, lebih banyak dari jumlah manusia. Ya, malaikat Jibril pernah menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, seraya mengatakan, kalau engkau ingin mengetahui banyaknya jumlah para malaikat, lihatlah yang mana setiap hari 70.000 malaikat itu datang silih berganti, yaitu datang ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat ibadahnya para malaikat di langit, sama seperti halnya kita Ka'bah, tempat ibadahnya manusia. Ya, kalau Ka'bah banyak orang yang sudah datang ke sana, datang lagi, datang lagi. Kalau Baitul Ma'mur tempat ibadahnya para malaikat, mereka yang sudah masuk keluar tidak datang lagi. Berarti 70.000 setiap hari. Makanya tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali yang menciptakan malaikat. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi subhanallah, kesolehannya sangat luar biasa. Tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun. Di dalamnya ada malaikat la ya'suna ma amarallah, yang mereka tidak pernah bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Baik. Ini dari sisi apa? Kesolehan. Kemudian yang keempat, ya, penjelasan ini sebenarnya adalah termasuk perkara akidah jamaah sekalian, tentang cakupan iman kepada para malaikat. Kalau kita membahas tentang rukun iman, itu setiap rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, itu ada cakupan-cakupannya, kandungan-kandungannya. Dan yang kita bahas di sini di antara kandungan iman kepada para malaikat. Ya. Yang keempat dari sisi fisik, yang mana ya fisik kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para malaikat. Kita sebutkan sisi fisik mereka. Yang pertama, malaikat lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Dan tentunya yang lebih dahulu hadir dia adalah senior. Ya kan? Kalau kita bekerja biasanya yang senior-senior gajinya lebih gede, ya kan? Nah, ini malaikat adalah makhluk yang diciptakan lebih dahulu dari manusia. Ya. Dan juga mereka diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala, dan manusia diciptakan dari tanah. Ya. Nah, dan juga mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak menikah. Meskipun demikian, energi mereka tidak pernah habis, ya ma. Kita enggak makan 3 hari 3 malam, ya mati. Malaikat tidak seperti itu. Iya. Nah, kemudian juga di antara keutamaan malaikat dari sisi fisik mereka, mereka memiliki sayap. Sayap yang sangat besar. Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula, uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai rasul. Jadi rasul itu ada 2. Rasul dari kalangan manusia, yaitu para nabi dan rasul. Dan yang kedua dari jenis malaikat, yang mana Allah jadikan malaikat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Uli ajnihatin, mereka memiliki sayap. Sayapnya itu ada yang masna, ada yang 2, ada yang 3, dan juga ada yang 4. Ya.
Jadi kalimat masna wa sulasa wa ruba, kalimat ini bukan hanya dalam masalah pernikahan saja jemaah. Ya, kalau udah ingat masna wa sulasa wa ruba apa? Nikah ya kan. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ya, jadi malaikat ini memiliki sayap yang subhanallah yang banyak. Iya. Kemudian juga yang ketiga, tubuh mereka itu sangat besar. Tubuh mereka sangat besar. Ra'a Muhammadun Jibril lahu sittu mi'atin janah. Nah ini kalau tadi kita sebutkan para malaikat memiliki 3-4 sayap. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dengan rupa aslinya. Ya. Di mana malaikat Jibril memiliki sittu mi'atin janah. Berapa? 600 sayap qad saddal ufuk yang menutupi langit. Nah, kemudian juga Nabi SAW pernah mengatakan, "Udzina li an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamlatil arsy." Aku pernah diizinkan untuk menceritakan tentang sifat malaikat. Di antaranya adalah malaikat pemikul arsy. Inna ma baina sahmati udhunaihi ila atikihi masirata sabimi'ati amin. Bahwasanya ya antara telinganya dan pundaknya, jadi antara daun telinga dan pundaknya itu ya jauhnya sejauh melakukan perjalanan 700 tahun. Berarti besarnya luar biasa jamaah sekalian. Dan ingat jamaah, pembicaraan tentang hadis-hadis seperti ini kita hanya wajib mengimani saja. Jangan dibayangkan. Berarti lehernya panjang banget. Ya, tidak. Jadi hal-hal seperti ini kita wajib mengimani tanpa membayangkan, tanpa membagaimanakan, ya, dan juga tidak boleh menyerupakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Iya, itu dari sisi fisiknya. Kemudian juga mungkin poin yang keempat, kekuatan mereka. Ya, kekuatan para malaikat itu sangat luar biasa jamaah sekalian. Ya, manusia tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan malaikat. Di antaranya malaikat mampu mengangkat negeri kaumnya Nabi Lut. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menghujani mereka dengan batu, tapi Allah sebutkan juga karena mereka permukaan tanah itu dibalik oleh malaikat. Nah, kemudian juga ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, berharap untuk mendapatkan sambutan hangat, tetapi malah mendapatkan sambitan batu, ya, dalam keadaan sedih, datanglah 2 malaikat yang menawarkan untuk membinasakan kota Taif dengan cara mengangkat 2 gunung yang ada di Taif kemudian dijatuhkan kepada penduduk Taif. Tapi Nabi SAW menolak tawaran tersebut karena Nabi berharap walaupun mereka saat itu tidak beriman, anak cucu mereka beriman. Dan benar apa yang diharapkan oleh Nabi SAW. Sampai sekarang ya, negeri Taif penduduknya semuanya dalam keadaan beriman. Artinya malaikat menawarkan kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Demikian pula Allah sebutkan dalam surat Ma'arij, mereka dapat melakukan perjalanan naik kepada Allah, ya. Artinya menuju Allah dalam 1 hari saja. Yang kalau manusia melakukannya itu butuh perjalanan 50.000 tahun. Paham jemaah? Artinya kalau manusia naik ke langit, ya, menuju Allah itu jaraknya 50.000 tahun. Tapi malaikat cuman 1 hari. Makanya tidak aneh ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau melakukan perjalanan hanya semalam saja. Enggak masuk akal jemaah sekalian. Ya,
Tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilahi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Malaikat dan juga malaikat Jibril naik menuju Allah hanya satu hari yang ukurannya itu 50.000 tahun bagi manusia. Ya, jadi subhanallah, inilah keistimewaan dan keperkasaan para malaikat. Makhluk yang sangat luar biasa. Sekelas mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak layak bagi kita untuk menjadikan mereka sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Ya, apalagi selain mereka. Baik, itu penjelasan dari surat As-Saba ayat 23. Ada faedah-faedah lain yang bisa kita petik dari ayat ini. Faedah yang pertama, isbatul ulu lillah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang penetapan nama Allah, yaitu Al-Ali Al-Kabir. Ya. Karena Allah sebutkan di sini huwal aliyul kabir, dialah zat yang maha tinggi dan yang maha besar. Namun tentunya satu hal yang perlu kita pahami, bahwa kalimat Al-Ali dan Al-Kabir itu bukan hanya nama Allah saja, tetapi kedua kalimat tersebut juga merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah penting di dalam memahami tauhid asma wa sifat, bahwa setiap nama Allah itu pasti mengandung sifat Allah. Sekali lagi, setiap nama Allah itu mengandung apa? Sifat Allah. Tapi tidak setiap sifat Allah mengandung nama Allah. Paham? Iya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghaffar, dan nama-nama lainnya. Yang pertama, kita wajib menetapkan bahwa itu adalah nama Allah. Yang kedua, kita wajib menetapkan kalau itu adalah sifat Allah. Ya. Jadi kalau memang Al-Ali adalah sifat Allah, berarti kita wajib mengimani di antara sifat Allah adalah zat yang maha tinggi. Ya. Jadi berada di tempat yang paling tinggi. Bahkan yang ketiga, kita wajib mengimani konsekuensinya. Jadi bukan hanya mengimani nama, sifat, tapi konsekuensinya. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala merahmati ya hambanya di dunia. Kenapa jamaah sekalian? Ya, kita perlu mengetahui kaidah ini. Karena di sana sebagian kelompok ahlul bid'ah ya mereka membatasi sifat-sifat Allah itu hanya 14, hanya 20. Ya. Padahal nama-nama Allah itu sangat banyak. Bahkan kalau kita buka Al-Qur'an halaman pertama, Al-Quran cetakan Indonesia gitu ya, itu biasanya disebutkan nama-nama Allah ada berapa itu? 99. Dan 99 ini juga bukan pembatasan. Masih banyak nama-nama yang lainnya. Ya, dan ini mereka membatasi hanya berapa sifat? 20 sifat. Ya, 20 sifat. Padahal masih banyak sifat-sifat yang lainnya. Hanya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, ya kan?
Udah gitu juga sifat-sifat tersebut ada sifat-sifat yang tidak ada penyebutannya di dalam Al-Quran. Dan juga tidak disebutkan dalam Al-Hadis. Sementara kita menetapkan sifat bagi Allah, itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti misalnya sifat kidam. Apa kidam artinya? Yang terdahulu. Ya, kalimat kidam tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada itu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah zat yang pertama yang tidak didahului dengan tidak ada, dan dialah zat yang terakhir yang tidak diakhiri dengan tidak ada. Ya. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam memahami uluwullah, ya, sifat Allah adalah tinggi. Ya, kita wajib mengimani ya ketinggian Allah itu mencakup dua macam. Nah, yang pertama uluwus sifat, ai uluwul qadar. Uluwus sifat atau uluwul qadar, yakni ya sifat-sifat Allah itu maha tinggi. Nah, maha tinggi, maha sempurna, tidak ada yang menandinginya. Makanya kalau kita perhatikan lafaz-lafaz dari sifat-sifat Allah itu menggunakan siyagul mubalaghah, yakni kalimat yang memiliki makna sangat. Al-alim, yang maha mengetahui, yang maha pengampun, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ya. 6. Wa qad ajma' alaihi kullu man yantasib lil Islam hatta al-Jahmiyah wa nahwihim. Dan ketinggian dari sisi sifat ini semuanya, ya artinya hal ini diakui oleh semua orang yang menisbatkan kepada Islam, termasuk juga kelompok Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, semuanya meyakini kalau sifat-sifat Allah itu maha tinggi. Nah, yang kedua adalah uluwu zat. Jadi zat Allah itu di tempat yang paling tinggi, uluwu zat. Ya. Makanya Allah dinamakan Al-Ali, Al-Muta'ali. Jadi bukan hanya sifatnya saja yang tinggi, tapi juga apa? Zatnya. Ya, zatnya, uluwu zat. Nah, yang ini nih banyak diingkari oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Ketinggian Allah secara zat yaitu diingkari oleh orang-orang Jahmiyah, ba'dul Asy'ariyah, ya, sebagian orang-orang Asy'ariyah. Nah, jadi yang benar, ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi. Tinggi sifatnya dan juga tinggi apa? Zatnya. Dan ketinggian zat Allah itu tidak menafikan kebersamaan Allah dengan makhluk. Karena yang biasa disampaikan oleh ahlul bid'ah, ente menetapkan Allah itu berada di langit. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Mau dikemanakan ayat ini? Bahkan juga disebutkan bahwasanya Allah itu lebih dekat dari apa? Urat leher. Nah, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Iya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang uluwullah, wa uluwuhu la yunafi kaunahu ma'al khalqi ya'lamuhum wa yasma'uhum wa yarahum li'annahu laisa kamitsli syai'un fi jami'i sifatih. Jadi ketinggian Allah itu tidak menafikan kebersamaan Allah dengan makhluknya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan wallahu ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maka kebersamaan di sini adalah kebersamaan sifat, bukan kebersamaan zat. Ya, jadi zat Allah itu berada di tempat yang paling tinggi, ya, di atasnya langit, di atasnya arasy, dan di atasnya kursi. Karena ya tempat yang paling tinggi itu adalah langit, kemudian kursi, kemudian apa? Arasy. Dan kita nggak tahu ketinggiannya seperti apa. Ya. Artinya kebersamaan Allah bukan dari sisi zat tapi dari sisi apa? Sifat. Jadi sifat-sifat Allah itu bersama makhluknya. Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat. Karena yang namanya kebersamaan itu kan enggak harus nempel. Ya, kebersamaan itu para ulama menjelaskan ada 3. Ada kebersamaan yang sifatnya bercampur. Kita nyeduh kopi, kita campur dengan gula, itu kebersamaan yang apa? Yang bercampur. Kebersamaan seperti kita bersama. Ada lagi kebersamaan dari sisi sifat. Kadang seorang ibu berpesan kepada anaknya yang hendak merantau, "Nak, insya Allah doa ibu menyertaimu, ya, ibu selalu bersamamu," seperti itu. Demikian pula kalau kita melihat bulan, dimanapun kita berada kita melihat bulan, kita mengatakan bulan selalu bersama kita. Apakah bulan nempel sama kita? Tidak, ya. Dan sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Lalu apa bedanya sifat al-ulu dengan istiwa? Apa bedanya al-ulu dan apa? Istiwa. Iya. Maka
keduanya itu berbeda jamaah sekalian. Ya. Al-ulu adalah sifat zatiyah. Adapun istiwa adalah sifat fi'liyah. Ya, ulu adalah sifat zatiyah. Adapun istiwa adalah sifat apa? Fi'liyah. Apa itu sifat zatiyah dan apa itu sifat fi'liyah? Sifat zatiyah artinya sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang tidak pernah terpisah dari zat Allah. Seperti Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ini adalah sifat zatiyah. Ya, tidak mungkin Allah kadang-kadang tidak mendengar, mustahil. Adapun sifat fi'liyah adalah Allah lakukan kalau Allah kehendaki. Jadi Allah melakukan sifat tersebut kalau Allah kehendaki. Jadi istiwa, ya, summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya gitu kan. Ya, maka itu adalah sifat fi'liyah. Sama seperti sifat nuzul. Apa itu nuzul? Turunnya Allah ke langit dunia. Maka ini adalah sifat fi'liyah. Artinya Allah enggak selalu turun. Enggak selalu turun. Artinya Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kalau dibilang Allah enggak selalu turun, bagaimana? Bumi ini kan bulat, siang malamnya silih berganti. Berarti Allah turun naik, turun naik, turun naik begitu. Nah, kalau sudah memahami seperti ini berarti memahami sifat Allah dengan apa? Dengan akal. Makanya tidak ada ruang bagi akal untuk memahami hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi kewajiban bagi kita adalah at-tasdiq wal iman. Mengimani, membenarkan. Kita tidak dituntut untuk mengetahui hakikat dari sifat tersebut. Dan ketidaktahuan kita dengan hakikat sifat tersebut, maka itu tidak mengurangi keimanan kita. Tapi justru itu merupakan bentuk kesempurnaan iman kita. Kemudian yang terakhir, kenapa orang-orang Asy'ariyah mereka menafikan istiwa, malah mereka mengatakan Allah itu berada tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kanan. Allah itu ada tapi tidak punya tempat. Ya. Sebenarnya mereka punya kesimpulan tentang sifat Allah seperti ini, tujuan mereka baik. Yakni ingin mensucikan ya Allah dari sifat-sifat makhluk. Tapi niat mereka, tujuan mereka keliru. Ya, makanya kita katakan jamaah sekalian bahwa penamaan suatu sifat tidak mesti hakikatnya itu sama. Ini kaidah penting dalam rangka membantah ahlul musyabbihah, ahlul tamsil, orang-orang yang selalu menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, jadi sekali lagi nama sebuah sifat tidak mesti hakikatnya itu sama. Karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Demikian pula Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, terus apa? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Manusia punya muka jamaah sekalian? Iya. Monyet punya muka enggak? Punya. Sama enggak muka monyet sama muka kita? Beda. Ini antar makhluk ya kan? Ya. Jangankan ini, kadang kita mendengar istilahnya ada kuping gajah. Enak dimakan enggak? Enak. Ya, keripik itu kan. Kuping gajah ya. Nah, apalagi ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da salat Isya. Ada beberapa faedah lain yang belum kita sebutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu istaqimu wa'tadilu. Shafnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di antara faidah yang bisa kita petik dari surat As-Saba ayat 23, annal malaikata yakhafunallah, bahwasanya para malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat An-Nahl ayat 50, Allah berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Kemudian faidah berikutnya, isbatul qulubi lil malaikah, penetapan hati bagi para malaikat. Jadi para malaikat punya hati, seperti manusia juga punya hati, tapi tentu hatinya berbeda. Ya, maksudnya hati itu yang digunakan untuk berfikir, ya, sebagaimana Allah katakan tadi, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, apabila dicabut rasa takut dari hati para malaikat. Berarti malaikat punya apa? Punya hati. Kemudian yang ketiga, isbat annahum ajsamun wa laysu arwahan mujarradatan minal jismiyah, penetapan bahwasanya para malaikat itu berjisim. Jisim itu artinya ada bentuknya, ada wujudnya, dan mereka itu bukan ruh semata. Kalau ruh berarti tidak ada wujudnya. Ya, wa huwa amrun ma'lumun bid-darurah. Jadi inilah yang benar jamaah sekalian, karena berkenaan tentang keyakinan malaikat ada 3. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, malaikat itu adalah makhluk Allah, memiliki jasad dan juga ruh, ada wujudnya. Dalilnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan melihat secara langsung bentuk malaikat siapa? Jibril. Dan juga Allah sebutkan tadi dalam surat Fatir bahwasanya Allah menjadikan malaikat itu memiliki sayap. Berarti namanya sayap itu ada bentuk, ada wujudnya. Nah, kelompok yang kedua, ya, dan ini kelompok yang batil, mengatakan bahwasanya malaikat itu hanya ruh tanpa jasad. Dan kelompok yang ketiga yang menyatakan bahwasanya sebenarnya malaikat itu tidak ada. Malaikat hanyalah simbol kebaikan. Syaitan pun tidak ada. Syaitan hanyalah simbol keburukan. Jadi sifat kesetanan. Makanya kadang ada orang yang bilang, tuh orang baik banget kayak malaikat, tuh orang jelek banget kayak syaitan. Jadi hanya sebagai simbol saja. Ya. Maka ini akidah yang sesat. Wa huwa qaulul batil. Ya, ini perkataan yang batil. Nah, akan tetapi walaupun mereka punya jisim jasad, ya, mereka tidak makan, tidak minum, tidak menikah, ya, dan wal mautu jaizun, kematian boleh-boleh saja bagi mereka. Artinya mereka juga akan mati, karena tidak ada yang mati di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga di antara faedah lainnya, anna lahum uqulan, mereka juga punya akal. Makanya mereka adalah makhluk yang mukallaf, terbebani dengan hukum-hukum syariat. Ya, jadi tadi yang namanya akal itu kan tempat berfikir dan letaknya di hati. Innal quluba hiya mahalul uqul. Jadi hati itu adalah alat untuk
berfikir. Ya, walaupun sering kita mengatakan pakai otakmu gitu kan. Tapi sebenarnya yang digunakan untuk berfikir adalah hati. 6. Maka ini menyelisihi perkataan sebagian orang yang mengatakan innahum la yaqilun. Mereka tidak memiliki akal. Ya, maka ini adalah perkataan yang batil. Dan yang terakhir, isbatul qaulillahi subhanahu wa ta'ala. Tetapnya sifat al-qaul, bahwasanya Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara. Ini nanti akan ada penjelasannya secara khusus di hadis berikutnya, yaitu penetapan sifat al-kalam. Baik, saya kira cukup penjelasan dalil yang pertama, ya, dari bab yang ke-16 yang menjelaskan bahwasanya ya malaikat makhluk Allah yang perkasa juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang mau bertanya ditulis pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan, Ustadz, banyak sekali di medsos, di YouTube tentang malaikat yang tertangkap kamera. Apa itu benar? Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menyikapi, percaya atau tidak? Tidak percaya. Ya. Dan banyak memang ya orang-orang yang membuat video-video seperti ini. Malaikat tertangkap kamera, ya kan, bahkan syaitan pun, ya, pemburu syaitan. Ini semuanya adalah demi konten, demi dapat duit. Semakin banyak yang menyukai, ya kan, maka semakin banyak keuntungan yang dia dapat. Jadi jangan mudah percaya dengan hal-hal seperti itu, karena zaman sekarang adalah zaman yang canggih, mudah dibuat-buat. Kadang pantulan cahaya turun ke Ka'bah gitu kan, oh malaikat apa? Malaikat turun. Bisa jadi itu adalah kamera karena ada pantulan apa? Pantulan cahaya gitu kan. Ya. Jadi mustahil manusia bisa melihat malaikat dan juga jin, mustahil. Kecuali yang Allah izinkan, diantaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia bisa melihat malaikat, ya, jika malaikat sudah menjelma menjadi manusia, seperti malaikat Jibril menjelma menjadi manusia, datang di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang perkara iman, Islam, ihsan. Malaikat mendatangi Nabi Ibrahim sebelum membinasakan, ya, kaumnya Nabi Lut. Malaikat mendatangi Maryam. Malaikat mendatangi 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang botak kepalanya, yang punya penyakit kudis, dan yang buta. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada para malaikat, bisa berubah wujud, bisa menjelma. Demikian pula jin. Jin bisa menjelma atau tidak? Bisa. Buktinya, ya, jin itu ditangkap oleh siapa? Abu Hurairah. Manusia bisa enggak menjelma, jemaah? Bisa. Jadi babi ngepet, ya. Gak bisa jemaah sekali, ya. Dibohongin lagi sama YouTube, ya. Apakah malaikat bebas dari godaan syaitan? Naam. Malaikat adalah makhluk yang terbebas dari godaan syaitan, makanya dia terus-menerus dalam beribadah. Dan sama sekali bebas dari keburukan. Iya, malaikat terbebas dari keburukan. Ibadun mukramun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa mentaati perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat. Menunjukkan malaikat tidak pernah berbuat apa? Maksiat. Apakah syahwat
yang tidak ada pada malaikat? Naam, malaikat tidak punya syahwat. Kalau punya syahwat pada menikah. Ya kan? Enggak ada disebutkan malaikat itu menikah. Kalau menikah kan membutuhkan. Iya. Jadi tidak ada, malaikat tidak memiliki syahwat. Sehingga malaikat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi mereka adalah makhluk yang mulia, tidak makan, ya, tidak tidur, tapi subhanallah energi mereka tidak pernah berkurang. Dan Allah menciptakan malaikat bukan beranak pinak seperti manusia yang beranak pinak. Malaikat tidak, karena mereka tidak menikah. Iya, makanya merupakan pengakuan yang palsu ya apabila dia mengatakan ada yang menikah dengan malaikat. Enggak mungkin. Kalau menikah dengan jin mungkin gak jamaah? Mungkin. Mungkin jamaah sekalian. Dan itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Bahkan dalam ilmu fikih apa hukumnya orang yang berjima dengan malaikat, apa dengan jin, wajib mandi atau tidak gitu kan. Sampai ada permasalahan seperti itu. Wallahu a'lam. Jika tidak memiliki timbangan untuk mengukur buat rambut anak saat akikoh, apakah ada cara lain Ustadz? Dikira-kira aja. Dikira-kira jamaah sekalian. Iya. Dilebihkan gak apa-apa. Jadi termasuk hal yang disunahkan di hari yang ke-7 dari kelahiran sang bayi. Ya, Nabi SAW mengatakan kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi yuhlaku wa yusamma, ya, jadi setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Apa maksud tergadaikan? Yang pertama, tergadaikan di sini artinya ya dia akan menjadi bisa menyelamatkan orang tuanya. Ya, banyak penjelasan para ulama tentang makna tergadaikan. Dan juga di akikah itu diharapkan bisa membebaskan bayi dari godaan syaitan. Kemudian juga dihitan, dicukur rambutnya. Dan ini kalau mampu, kalau misalnya masih merah kepalanya kita nggak bisa, jangan dipaksain daripada kena silet ya kan. Ya, maka suruh bidan atau yang lainnya, kemudian dicukur, dikumpulin dan bersedekah dengan perak, bukan dengan emas ya, dengan perak. Ya, tapi kalau dia ingin bersedekah lebih banyak dari harga perak, silahkan. Paling berapa on gitu kan rambut? Ada nggak 1 kilo rambut bayi? Ya nggak ada ya kan. Paling berapa gram gitu kan? Iya. Jadi dan juga hanya mencukur saja, nggak perlu. Kadang tuh ada di sebagian masyarakat kita ada kebiasaan, ya. Jadi bayi dibawa, kemudian masing-masing jamaah mencukur dikit-dikit gitu kan, sambil diusap kepalanya, ini nggak ada sunnahnya. Ya kasihan bayi digitu-gituin gitu kan. Ya jadi udah cukup cukur aja, kemudian kita bersedekah. Lebih dari timbangan rambutnya tidak mengapa. Karena pada prinsipnya sedekah, zakat misalnya yang seharusnya 3,5 liter, dia bayarnya 10 liter, boleh atau tidak? Boleh. Ya, berlebih-lebihan dalam sedekah itu tidak mengapa. Kalau dalam ibadah badaniyah itu yang tidak diperbolehkan. Nah, udah ya? Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?